buah saya di penjara juga. Yang masuk, saya jamin kehidupannya. Mereka pun saya kasih barang untuk ngedarin di dalam. Sampai saat ini masih. Jadi memang sengaja dimasukkan memang untuk mengedarkan di dalam sel. Karena kebutuhan sel tuh banyak juga, sama seperti kebutuhan di luar. Berapa persen dari 100% penghuni lapas itu pakai narkoba? Hampir semua ya. Hampir 75%, 80% itu pemakai. Berarti sipir tahu dan kalapas tahu dong? Tahu. Itu hal umum. Karena kan kita juga masuk barang itu nggak mudah. Biasanya itu uang tip atau apa segala macam. Selalu diminta. Berapa biasa minta? Sipir berapa, kalapas berapa? Ya nominalnya masih jutaan ya, belum ratusan juta. Masih jutaan. Misalnya jutaan, sipir tuh dapat berapa sih? Sipir sebulan bisa dapat 5 juta, 7 juta. Tergantung kita bawa masuk barangnya berapa banyak. Oh barangnya sekian, ya tinggal di itu aja proses. Kalau kalapas dapat berapa sih? Kalapas dia puluhan juta. Yang paling banyak demand-nya itu di penjara mana? Cipinang. Lebih banyak dia bandarnya. Salah satunya banyak kan anak buah saya selama ini. Yang ketangkep di mana, mereka di dalam, ya saya tanggung semuanya. Dia di dalam, hidup keluarganya di luar, saya tanggung semua. Oke. Sampai dia keluar. Sampai dia keluar. Secanggih apa sih bisa ngatur peredaran narkoba di dalam penjara? Alat-alat mereka canggih dong? Canggih. Mereka alat-alatnya lebih canggih dari pemerintah Indonesia sendiri ya. Masa? Iya. Secanggih apa? Dari mulai telepon, mereka pakai satelit, langsung tembus satelit. Tidak ada lagi lewat operator-operator Indonesia. Mereka semua pakai satelit. Jadi nggak bisa disadap? Nggak bisa disadap. Sangat sulit untuk disadap. Tidak akan ada habisnya Indonesia. Karena Indonesia target terbesar di Asia untuk peredaran. Untuk peredaran. Kenapa Indonesia jadi target? Karena demand yang begitu besar? Demand yang begitu besar. Keuntungannya juga besar. Hukumannya juga ringan. Soal hukuman? Iya. Ringan, berarti nggak mungkin bikin jera. Apa sih yang bikin jera aparatnya? Dari mana sih kemudian kalau misalnya mau ngabisin ini gitu? Dari mana sih? Biasanya kalau main di hakim itu buat main hukuman. Peringanan hukuman, segala macam. Anda bayar? Saya bayar. Dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang juga Anda kasih? Uang, biasanya uang. Mereka hanya uang. Kadang barang tergantung hakim. Hakim maunya apa ya kita kasih. Banyak klien Anda yang hakim yang make juga? Ada banyak. Ada 10 orang ada. Bagaimana Anda menggunakan uang yang luar biasa banyak ini? Biasanya Anda menghabiskan untuk apa? Biasanya saya habisin buat pesta-pesta aja. Pesta, saya beli barang, segala macam apa, kebutuhan. Kebutuhan dalam arti ya saya lihat orang-orang kaum-kaum yang kurang mampu juga sebenarnya saya kasih. Beramal juga? Beramal. Tapi kan dari duit seperti itu, duit haram, duit panas? Iya, istilah kata buang sial. Kalau di kalangan ini buang sial, harus. Anda nggak takut ketangkep? Enggak. Karena saya percaya, saya di dalam pun saya dijamin. Dan keluar pun masih ada tempat buat saya. Kecuali hukuman mati ya, mungkin banyak yang kapok. Susah nggak sih keluar dari jaringan ini? Sangat sulit. Karena semuanya itu sudah terpantau oleh bos. Kita pun juga nggak tahu kan anak buah bos seberapa banyak. Yang kita tahu kan hanya segelintir orang, yang saya percaya ada 30 orang. Mungkin dari lain ini ada lagi anak buah bos yang mantau saya juga. Bagaimana posisi saya, peredaran saya, perkembangan saya. Oke. Dari Jakarta sendiri, selain 5 bos Anda ini, Iya, ada juga jaringan-jaringan yang lain? ada. Banyak. Di Jakarta aja ada sekitar 50 jaringan. Yang saya tahu 50 jaringan, mungkin lebih. Itu yang saya tahu. Jaringan ini lebih besar atau sama kuatnya dengan jaringan Anda? Macam-macam. Tergantung dari barang sih biasanya. Kalau barang kita bagus, banyak juga jaringan ngambil di kita juga. Makanya barang itu nggak pernah akan habis. Tidak akan pernah habis di Indonesia. Walaupun mereka menangkap, menyita segala macam berapa ribuan ton, ratusan kiloton, itu nggak akan pernah habis. Karena itu cuma sedikit, paling seujung jari ya, ujung jarinya dari total barang yang ada di Indonesia. Kalau BNN sendiri, gimana Anda sebagai bandar ngelihat BNN? BNN saya lihat sih
Untuk saat ini tergantung orang-orangnya sih, BNN juga. Sama lah sama yang di Polres, Polda, segala macam. Istilah katanya kan orang Indonesia itu hanya butuh duit. Semuanya ujung-ujungnya duit. Asal kita punya duit, ya lolos. Sampai ke jaringan, kalau kepolisian juga? Kepolisian udah hal umum. Udah nggak bisa ini lagi. Nggak mungkin dibersihin? Nggak mungkin dibersihkan. Karena memang aparatnya pun pemakai. Kenal sama bandar, kenal barang, nyuplai barang juga, begitu. Seterusnya. Bea Cukai gimana? Bea Cukai juga mengawasi kan? Iya. Seperti ini? Bea Cukai ada permainan juga. Makanya kita di Bea Cukai itu ada sekitar 5 orang kita pegang di sana. Untuk tiap ininya. Apa peran 5 orang di Bea Cukai ini? Meloloskan barang. Meloloskan barang. Jadi ada pengiriman juga? Pengiriman barang, pengeluaran keluar barang, itu semua lewat dari mereka ini, 5 orang ini. Oke. Anda punya berapa rekening? Ada 10 lebih. 10 lebih. Kurang lebih satu rekening isinya berapa sih? Tergantung ya, ada yang 1 miliar, ada yang 800, ada yang 750. Paling kecil ya sekitar 250 juta. Anda nggak takut kelacak oleh PPATK nih? Wah, enggak ya, itu nama rekeningnya udah beda-beda. Ada panggilan untuk berhenti dari dunia hitam ini? Belum ada. Saya masih menikmati sampai sekarang karena keuntungannya lumayan. Bukan lumayan lagi ya, mungkin kalau Mbak sendiri mungkin akan tergiur dengan hasilnya. Yakin kamu? Yakin sekali. Masa? Iya, benar. Belum ada panggilan untuk tobat berarti? Belum. Masih menikmati. Mau sampai kapan? Sampai seterusnya mungkin ya. Sampai tunggu panggilan. Orang tua Anda nggak curiga? Tidak ada yang tahu. Teman-teman kecil pun nggak ada yang tahu. Semuanya saya dan kawan saya yang baik saya kenal saja tahu. Apa enaknya punya uang banyak tapi harus bersikap seperti biasa-biasa dan sembunyi dari semua orang? Itu ya konsekuensi. Karena kalau kita terlalu vulgar pun orang akan mencolok. Ini anak kerjanya apa tapi menghasilkan segala macam, itu malah bakal menimbulkan kecurigaan. Baik dari orang tua, saudara, bahkan lain-lainnya bakalan imbasnya ya penyelidikan dan penangkapan. Apakah jaringan narkoba ini juga masuk ke istana? Istana, sebagian ya udah masuk. Lewat mana? Itu organisasi lain. Kita belum bisa sampai masuk ke sana. Mungkin ya organisasi ini lebih kuat dari yang bos saya punya. Itu sudah masuk. Ke istana? Ke istana. Oke. Transaksinya besar? Tetaplah bersama kami di Metro Malam pemirsa, karena setelah jeda pariwara berikut, Metro Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi.